Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang zakat. Dan juga kita masih menyelesaikan pembahasan terkait dengan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pembahasan ini masih berkenaan tentang dua alat tukar, yaitu emas dan perak. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, berikutnya yang menjadi cabang dari pembahasan ini yaitu uang kartal atau uang yang diterbitkan oleh bank sebuah negara yang diakui, yang dijadikan sebagai alat tukar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau mungkin dalam bahasa kita adalah mata uang, mata uang yang berlaku di negara, di sebuah negara. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan uang kertas atau uang kartal, maka para ulama mereka ini berbeda pendapat, setidaknya menjadi 5 pendapat terkait dengan uang kertas yang dijadikan sebagai pengganti atau pendamping dari dua alat tukar emas dan perak, yang di zaman Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam itu adalah dinar dan dirham. Dinar alat tukar yang berbahan baku emas dan dirham adalah alat tukar yang berbahan baku perak. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah sekarang alat-alat tukar itu diterbitkan oleh sebuah negara dari badan keuangan yang mengurusinya, Alat tukar berupa uang-uang kertas, uang kartal, demikian. Nah, para ulama di sini mereka berbeda pendapat, apakah status dari uang kertas tersebut. Setidaknya ada 5 pendapat para hamba Allah rahimani warahmatullah. Pendapat yang pertama, dia hanyalah sebagai sarana untuk menutupi hutang, sarana untuk menutupi hutang.
dulu ini diterbitkan adalah untuk menutup hutang, ya. Jadi ditulis dalam bentuk sebuah kertas, ya, bahwasanya ya ada hutang, ya, orang ini punya hutang, ya, atau ini sebagai perwakilan untuk nanti membayar hutang, demikian, ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, mengkategorikan bahwasanya ya uang kertas itu adalah termasuk barang, ya, barang dagangan, ya, termasuk urudut tijarah, yaitu barang dagang, komoditas, dikatakan disebut dengan komoditas, ya, dagang. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, ada yang mengkategorikan bahwasanya uang kartal atau uang kertas, ya, itu mirip dengan uang cek, ya, yang dia bukan mewakili dari emas dan perak, ya, seperti itu. Karena memang ditinjau dari bahannya, ya. Seperti kita dapatkan ada uang kartal yang dia berbahan dari nikel, ya, timah dan semisalnya, ya, itu dijadikan sebagai alat tukar. Seperti contohnya uang-uang receh begitu, ya. Koin-koin alat tukar, demikian. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya dia merupakan, ya, bahagian dari emas dan perak, ya. Dia pendapat yang keempat mengatakan ini bahagian dari emas dan perak, demikian. Kemudian ada pendapat yang terakhir, yaitu bahwasanya uang kertas, uang kartal ini dia adalah alat tukar yang berdiri sendiri. Alat tukar yang berdiri sendiri, yang dia, ya, berposisi seperti emas dan seperti perak itu sendiri, demikian. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dia mengatakan fa idza sarat al-fulusu asmanan wa sara fiha al-ma'na fala yuba'u samanun bisamanin ila ajalin, ya. Nah, apabila fulus gitu, uang itu, ya, itu menjadi alat tukar, alat pembayaran, dan jadilah makna itu terpenuhi padanya, yaitu pada makna alat tukar itu, ya, terpenuhi pada uang tersebut, ya, bisa untuk pembayaran, bisa untuk, ya, tukar menukar, ya, maka tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dijual alat tukar tersebut dengan alat tukar yang lainnya itu dengan cara tertunda pembayarannya, demikian. Nah, berarti beliau mengkategorikan sebagai, ya, seperti emas dan perak, berposisi seperti emas dan perak. Beliau juga mengatakan wa amma dirhamu wad dinaru fama yu'rafu lahu haddun tabi'iyyun wala syar'iyyun bal marja'uhu ila al-'adati wal istilahi. Wa dzalika li'annahu fil asli la yata'allaqu al-maqsudu bihi bal ghardu an yakuna mi'yaran lima yata'amaluna bihi, ya. Adapun dinar, dirham dan dinar, maka tidaklah diketahui, ya, adanya batasan secara, ya, tabiat dan syar'i, yaitu definisinya secara syar'i. Bahkan dia dikembalikan kepada, ya, kebiasaan, uruf, ya, dan istilah itu sendiri. Yang demikian itu dikarenakan secara asal tujuannya tidaklah berkaitan dengannya, akan tetapi, ya, tujuannya itu adalah dia sebagai standar yang dengannya orang-orang manusia itu berinteraksi, ya, yaitu menjadikan itu sebagai standar, ya. Dan kita dapatkan memang uang saat ini, uang kertas, uang kartal itu yang kita sebut dengan mata uang yang berlaku di berbagai negara, bahkan di setiap negara.
Nah, ini dijadikan standar untuk ya bermuamalah ya sebagai alat pembayaran. Maka para hamba Allah, maka dia menempati posisi dinar dan dirham. Sehingga ya sebagaimana dinar dan dirham itu para hamba Allah ya, dinar dan dirham itu ada kewajiban zakat padanya, demikian pula ya mata uang yang berlaku ya, dia diberlakukan zakat padanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang kuat ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat dari zakat, syarat-syarat wajib zakat pada uang kertas atau mata uang ya, uang kartal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang syarat yang pertama, yaitu bulughun nisab. Itu nisabnya. Ya. Karena dia menempati atau dia berposisi seperti emas dan perak sebagai alat tukar, yaitu dinar dan dirham dahulu di masa Nabi SAW ya. Maka tentunya sebagaimana emas dan perak itu ya memiliki dua syarat wajib zakatnya, yaitu yang pertama bulughun nisab, sampainya nisab, kemudian ya hawalanul haul atau haulanul haul, yaitu sampainya 1 tahun ya, berlalu 1 tahun. Nah, ketika membicarakan tentang nisab ya, nisab untuk mata uang, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah nisabnya mengikuti perak yaitu dirham, apakah mengikuti emas ya yaitu dinar? Yang kita tahu para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya, dan sudah kita jelaskan ya, nisab dari dirham itu adalah 200 dirham atau senilai dengan 5 uqiyah atau sama dengan 595 gram perak. Apakah mata uang yang berlaku ini mengikuti nisab ini, nisab perak ini, ataukah dia mengikuti nisab emas? Yang kita tahu ya, emas bagaimana karatnya ada beragam, maka ya berbeda pula dari sisi gramasinya ya. Yang jelas ya, nisab emas itu adalah 20 dinar atau setara ya dengan 85 gram emas 24 karat atau setara dengan 97 gram emas 21 atau 22 karat atau setara dengan 113 gram emas ya, 113 gram emas 18 karat. Apakah mata uang mengikuti nisab emas ini? Baik, para ulama berbeda pendapat ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari sebagian ya ulama-ulama kontemporer saat ini, kenapa ini dibahas di kontemporer, yaitu ulama-ulama kontemporer? Karena ini memang permasalahan baru. Di zaman dahulu ya tidak dikenal dengan uang kertas ya. Uang kertas yang dia berdiri sendiri ya, seperti emas dan perak, tidak dikenal ya. Oleh karenanya dibutuhkan ijtihad dalam hal ini. Ya, para ulama mereka tadi berbeda pendapat. Nah, sebagian dari ulama mu'asirin, ulama-ulama kontemporer saat ini, mereka berpendapat bahwasanya mata uang itu mengikuti nisab perak. Apa alasannya? Ya, karena itu lebih memberikan manfaat kepada orang-orang fakir miskin. Kenapa? Karena nilainya lebih rendah sehingga lebih cepat untuk dikeluarkan zakat itu dengan kadar yang lebih rendah. Ya, andaikan nilai perak saat ini untuk 1 gramnya kita anggaplah dia ya 30.000. Sementara tadi sudah kita sebutkan ya sekitar ya nisabnya 595 gram. Kalau kita kalikan ya, kita konversikan, berarti 30.000 dikali 595 gram. Ya, mungkin sekitar 17 juta sekian atau 18 juta sekian ya.
17 juta atau 18 juta sekian, kita katakan demikian, ya. Nah, atau 19 juta. Dengan nilai uang sekitar 17, 18, 19, oke lah 20. Ya, 20 dilewatkan dia, katakanlah 20. Maka para hamba Allah ini sudah wajib zakat. Apabila nilai 20 juta ini ya bertahan 1 tahun, maka orang tersebut wajib zakat. Ya. Sehingga dikeluarkan dia. Berbeda halnya bagi sebagian ulama yang lain dari ulama kontemporer yang mereka berpendapat bahwasanya ya nisab mata uang itu dia mengikuti nisab emas. Kalau kita ambil nisab emas yang 24 karat yaitu sekitar 85 gram. Dan saat ini ya kalau kita prediksi harga emas saat ini 1 gramnya yang 24 karat itu adalah 1.500.000, katakan 1.500.000, bahkan mungkin lebih ya. Dikalikan 85 itu bisa 100 juta, 120-an juta. Katakanlah 115 juta. Nah, berarti orang yang memiliki uang dengan nilai 115 atau 120 juta kemudian bertahan 1 tahun, barulah ada zakatnya. Lihat perbedaan yang sangat signifikan. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, para ulama kontemporer yang mereka berpendapat bahwasanya nisab mata uang itu mengikuti nisab emas. Mereka berpendapat bahwasanya emas itu ya nilainya itu tetap ya tetap sampai dia terus meninggi. Jarang didapatkan itu turun itu cuma sebentar, kemudian nanti akan terus melambung tinggi. Ya, sebenarnya yang kita katakan sebenarnya ya bukan emas itu yang tinggi nilainya, ya, tapi nilai uang mata uang itu yang turun drastis. Sebenarnya itu dia, ya, bukan nilai emas yang meninggi itu sebagai dampak saja, tapi asalnya adalah nilai mata uang itu yang menurun. Sehingga dengan seperti itu naiklah emasnya. Nah begitu ya nilai emasnya. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Alasan yang lain dari ulama yang berpendapat nisab mata uang itu mengikuti nisab emas. Katanya ya nilai nisab emas itu senilai dengan harga 5 ekor sapi yang itu merupakan 5 ekor unta yang itu merupakan nisab dari unta. Dan senilai dengan ya nilai 40 ekor kambing yang itu merupakan ya nisab dari ya hewan kambing. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang jelas ya para ulama mereka berbeda pendapat. Ya. Kalau saya ditanya sendiri ya. Saya lebih condong ya nisab mata uang itu mengikuti nisab perak. Kenapa? Karena itu lebih bermanfaat bagi orang fakir miskin, ya, lebih cepat untuk dikeluarkan demikian. Dan itu merupakan bentuk kehati-hatian, ya, bentuk kehati-hatian. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Pun kalau seandainya dianggaplah itu sebagai bentuk ya tidak wajib zakat. Kenapa? Belum sampai nisabnya. Maka apa yang dikeluarkan tadi insya Allah ta'ala bermanfaat juga bagi orang fakir miskin. Dan itu terhitung sedekah biasa. Demikian. Ini lebih hati-hati. Dikhawatirkan di sisi Allah ternyata betul-betul bahwasanya mata uang itu mengikuti nisabnya mengikuti nisab perak. Wallahu taala alam. Yang jelas para ulama berbeda pendapat. Ya, ini ya hadirin kaum muslimin semuanya, ya ini silahkan memilih pendapat yang dirasa lebih ya condong dengan kebenaran dan lebih menenangkan hati dan jiwa, maka silahkan. Adapun saya pribadi condong kepada ya nisab mata uang mengikuti nisab
perak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Karena sudah masuk waktu sholat duhur dan terdengar adzan, ya, maka kita cukupkan kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi bagi saudara seiman. Mari kita berdonasi untuk menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, karena ini pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang ingin mendapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya, karena ini merupakan infak di jalan Allah. Dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir dari apa yang diinfakkan, karena ya Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk ya sholat 5 waktu dan kajian-kajian, maka silahkan yuk kita bantu donasi ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.